diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam survei indeks berakhlak ini. Kemudian untuk pertanyaannya pun tidak berbeda gitu dengan tahun sebelumnya. Ada 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan nilai-nilai pribadi. Yang kedua terkait budaya unit kerja saat ini. Yang ketiga budaya unit kerja yang diharapkan. Yang keempat budaya instansi saat ini. Dan yang terakhir yang kelima budaya instansi yang diharapkan. Jadi untuk tahapan menjawabnya nanti di website-nya sudah ada panduannya sebenarnya. Namun saya akan menjelaskan secara singkat ya. Jadi untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang mungkin tahun sebelumnya belum pernah mengikuti. Tapi kalau misalnya yang sudah mengikuti pasti sudah paham betul ya dengan tahapan menjawabnya. Jadi nanti di setiap soal itu memilih 10 nilai perilaku yang paling menggambarkan dari Bapak Ibu sekalian, kemudian diurutkan berdasarkan prioritasnya dari 1 sampai 10. Jadi diberikan ranking, itu dimulai dari yang paling menggambarkan hingga yang kurang menggambarkan, gitu ya. Nah, ini untuk tampilan websitenya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mencoba ini belum dibuka karena kan untuk jadwal pengisiannya itu dimulai hari Senin dan itu untuk pemerintah daerah yang ada di wilayah barat ya, dengan pembagian zona waktu gitu ya di WIB gitu ya. Nah, ini untuk link surveinya gitu ya di websitenya di surveybutker.menpan.go.id. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian buka mungkin belum bisa dibuka gitu ya untuk pada hari ini. Kalau sebelum saya akan memberikan penjelasan melalui paparan saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengklik gitu ya surveybutker.menpan.go.id, nanti keluar tampilan ada yang sebelah kiri survei untuk ASN, yang kanan survei untuk umum. Nah ini untuk yang non ASN. Nah kalau kita fokusnya di sini Bapak Ibu ya sekalian terkait survei indeks berakhlak, ini ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kita klik di survei untuk ASN, itu akan lanjut ke ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan survei indeks berakhlak dan survei employee engagement. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengisi pertama yaitu survei indeks berakhlak, itu bisa klik di sini, mulai survei indeks berakhlak. Kemudian, nah nanti keluar tampilan seperti ini ada pendahuluan gitu ya terkait survei indeks berakhlak. Dan kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan NIP, kemudian PIN. Nah, nanti PIN-nya itu tergantung kelompok waktu pengisian Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya kalau misalnya nanti saya akan sampaikan juga terkait PIN masing-masing untuk Bapak Ibu sekalian tergantung instansinya gitu. Jadi ada berada di WIB, WITA, WIT ataupun di instansi pusat. Jadi kami bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian setelah mengetikkan NIP, kemudian mengetikkan PIN, Bapak Ibu bisa login. Bisa login, oke. Nah, nanti keluar. Ini contohnya saya ya, karena ini kemarin saya memasukkan contoh. Jadi dummy-nya itu untuk NIP saya, akun saya. Jadi ntar keluar gitu ya. Ada data saya gitu ya, status pegawai, kemudian jenis jabatan, instansi perintah dan juga unit kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik lanjut gitu ya untuk melanjutkan ke pertanyaan survei. Nanti muncul kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemarin banyak gitu ya, saya dihubungi dan rekan saya yang di tim ASDEP penguatan budaya kerja, banyak yang bertanya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ternyata sudah sangat tidak sabar gitu ya mengisi survei ini. Nah di sini dan bertanya apakah ada tutorial. Sebenarnya untuk ketika Bapak Ibu masuk di website survei ini sudah ada panduannya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengikuti gitu ya, mengikuti dan mengklik dan memperhatikan gitu ya. Di sini sudah ada petunjuknya gitu, ada pedomannya seperti apa. Jadi ini kalau untuk yang survei indeks berakhlak bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ada petunjuknya. Ada cara pengisian surveinya yang setelah dibuat sedemikian rupa supaya bisa jelas gitu ya, dipahami oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi di sini ada sekitar waktunya, sekitar 10-15 menit. Jadi Bapak Ibu mohon perkenannya untuk menyediakan gitu ya sekitar 10-15 menit untuk mengisi survei indeks berakhlak gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan tadi yang saya sebutkan selesaikan 5 pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan, kemudian juga masing-masing itu memilih 10 dari daftar nilai yang ada, kemudian diklik gitu ya, diklik, kemudian diurutkan prioritas dan lanjut. Kalau untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ada nanti ada lanjut pertanyaan kedua dan kemudian juga selesaikan dengan mengirim gitu agar data atau jawaban Bapak Ibu sekalian tersimpan gitu. Jangan sampai lupa gitu ya untuk mengklikkan kirim.
Nah, ini setiap orang ini hanya bisa melakukan 1 kali pengisian. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah ready, sudah siap, kita bisa klik di mulai gitu ya, untuk mulai menjawab pertanyaan survei. Nah, nanti tampilan seperti ini ya kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pertanyaan pertama, tadi yang saya sudah sampaikan gitu ya, tentang nilai-nilai pribadi. Jadi sini ada panduannya nih Bapak Ibu sekalian. Pilih 10 dari nilai perilaku yang menggambarkan diri Anda dan Anda anggap penting gitu ya. Dan silakan klik. Nah, ini ada kotak abu-abu gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengklik nih. Kira-kira dari nomor 1 sampai 61 ini 10 yang paling menggambarkan dan juga Bapak Ibu anggap penting. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengklikkan satu kotak, di sini ntar muncul. Jadi berubah. Ini kan 0 dipilih, ntar dia bertambah. Dan di sini muncul juga yang Bapak Ibu pilih gitu. Contohnya misalnya yang 43 adil, ntar di satu dipilih, kemudian di sini ada muncul nilai yang sudah Bapak Ibu pilih. Gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya udah 10 dipilih, nanti ada keluar nih pop-up box ini, apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda? Jadi Bapak Ibu sudah memilih tadi kan 10 nilai yang Bapak Ibu anggap penting, kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik yakin gitu ya. Kalau misalnya tidak yakin, ntar masih tetap di layar yang sama untuk memilih 10 nilai yang menurut Bapak Ibu penting gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, jadi kalau sudah ada, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, jadi jangan dicontek ya, saya sesuai dengan memang jawaban Bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh buat bisa Bapak Ibu ada gambaran gitu ya. Nanti seperti apa gitu mengisi survei. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi survei, ini ada 10 nih yang sudah Bapak pilih, Bapak Ibu pilih di sini, dan di sini sudah 10 dan pasti akan muncul kalau sudah mencapai 10 nilai yang dipilih akan muncul pop-up box dan kemudian Bapak Ibu bisa pilih yakin untuk lanjut. Nah, ya. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah sampaikan kita mengurutkan berdasarkan prioritas yang paling menggambarkan. Jadi yang nomor 1 itu yang paling menggambarkan sampai ke yang kurang menggambarkan. Nah, ini contohnya bisa diklik nih di box yang abu-abu ya. Jadi contohnya misalnya yang pertama menurut Bapak Ibu sekalian memiliki motivasi. Nah, diklik ntar muncul angkanya. Nah, ini adalah si ranking satunya gitu. Jadi urutan prioritas pertama. Jadi kalau misalnya yang kedua ntar muncul yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 10 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah terpilih semuanya gitu ya, sudah diurutkan dari 1 sampai 10, muncul nih yang box hijau ini yang paling bawah untuk lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, nyatakan muncul lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian tinggal klik. Ya. Kemudian nah, itu sebenarnya untuk pertanyaan pertama. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sama prosesnya, sama tahapannya. Dan setelah menjawab semua pertanyaan, 5 pertanyaan, klik, jangan lupa diklik kirim, ada box hijau di bawah, kanan bawah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ketika mengisi survei. Jangan lupa untuk dikirim supaya biar data atau jawaban dari Bapak Ibu sekalian tersimpan gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan surveinya, kalau tadi indeks berakhlak itu ada 5, nah kalau ini hanya 2 gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita jumlah-jumlahkan tadi sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian kalau ini ya mungkin sekitar 5 menit gitu. Jadi ya bisalah 20 menit gitu ya disisihkan, atau mungkin nggak harus bersamaan di hari yang sama, misalnya hari ini indeks berakhlak dulu, kemudian berikutnya employee engagement. Jadi itu sekitar ya 20 menit ya gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya untuk mengisi survei budaya kerja ASN ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu kita lihat, jadi ada ini memilih skala gitu ya dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu sangat tidak menyarankan, sampai untuk ke 10 itu sangat menyarankan. Jadi dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain, keluarga, teman, dan lain-lain untuk memilih pekerjaan atau profesi ASN gitu ya. Namun di sini bukan berarti kita memberikan ini ya, kalau kemarin tuh ada sedikit kesalahpahaman gitu dengan narasinya gitu ya. Jadi maksudnya ini kayak misalnya, saya punya teman nih yang belum menjadi ASN. Saya merasa, oh jadi ASN tuh enak. Jadi saya akan bilang untuk ke adik saya misalnya yang baru lulus gitu, udah kamu jadi ASN aja, soalnya enak. Kalau ASN itu ternyata kalau misalnya mau melanjutkan pendidikan gitu ya, mendapatkan tugas belajar atau beasiswa itu akan lebih mudah gitu. Jadi saya bukan berarti saya memberikan surat rekomendasi, bukan seperti itu, tapi saya lebih menyarankan kalau misalnya ada yang sedang mencari pekerjaan gitu, aduh kira-kira mau kerja di mana ya, mau di swasta, BUMN, atau bisa di startup gitu. Mungkin saya akan menyarankan, karena saya merasa sudah terikat sekali gitu dengan pekerjaan saya sebagai ASN, saya akan menyarankan kepada adik saya untuk
yuk coba aja ikutan tes CPNS gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kayak saya sangat menyarankan di poin 10 gitu, di skor 10. Nah, untuk nomor duanya itu alasannya. Jadi tadi saya sudah sampaikan contohnya gitu kan. Jadi alasannya kenapa saya mau menyarankan ke adik saya itu adalah karena kalau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan apa ya namanya meningkatkan kompetensi kita itu akan lebih mudah gitu. Jadi contohnya kan kalau misalnya kita lihat salah satu contoh beasiswa dari LPDP gitu kan itu ada jalur khusus untuk PNS gitu ya. Jadi di situ saya melihat bahwa opportunity atau kesempatan saya untuk meningkatkan kompetensi ternyata lebih besar kalau misalnya memang menjadi PNS gitu. Jadi di sini alasan saya adalah untuk meningkatkan kompetensi itu akan lebih dipermudah atau lebih kesempatan lebih banyak gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mengisi, yang pertama mengisi skor, kemudian yang kedua adalah alasan. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei employee engagement ini gitu. Nah, jangan lupa di akhir apa namanya? Di akhir surveinya untuk mengklik ke kirim gitu ya untuk menyimpan jawaban yang telah Bapak Ibu jawab gitu ya. Oke, nah ini untuk tampilannya tadi juga saya sampaikan. Bapak Ibu kita mengetikkan survei butker.menpan.go.id. Jadi ini kita satu website ya, ada satu website ada 3 survei gitu ya. Nah, karena kita ASN gitu ya, sama seperti tadi kita klik survei untuk ASN. Kemudian, nah tampilannya sama kayak tadi kan. Jadi kalau untuk ASN ada 2, survei indeks berakhlak dan juga survei employee engagement. Nah, karena kita mau mengisi yang employee engagement, kita klik lah yang mulai survei employee engagement. Nah, tampilannya juga sama, ada pendahuluan gitu, salam-salam dari kita gitu, dan penjelasan sedikit gitu terkait survei employee engagement. Nah, sama Bapak Ibu ntar diminta untuk mengetikkan NIP. Kemudian mengetikkan PIN tergantung dari kelompok pengisian survei. Nanti akan saya sampaikan belakang. Ya. Nah, kemudian setelah siap, klik login. Dan akan muncul sama profil responden, yaitu kita sesuai dengan NIP yang kita masukkan dan juga PIN-nya. Jadi ini contohnya saya gitu ya. Jadi ada status pegawai, ada jenis jabatan, ada instansi, dan juga kerja. Nah, jika udah ready, kita klik lanjut ya untuk pertanyaan survei. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada datanya gitu ya. Jadi ada umur, ada jenis kelamin. Nah, itu nanti untuk kami untuk melihat demografi dari responden yang mengisi survei employee engagement. Jadi ini langsung dikonekkan dengan data dari BKN kalau tidak salah. Jadi udah dengan NIP itu kita langsung bisa keluar data-datanya seperti ini. Dan kemudian di sebelah kanannya ada pertanyaan surveinya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi sesuai dengan pertanyaannya dan jangan lupa kirim jawaban survei.